Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pertemuan yang kedua dari pembahasan ilmu Al-Madkhal ila Tarikhil Fiqh, ya, sebuah studi pengantar untuk ilmu fikih. Baik, setelah di pertemuan pertama kita membahas 10 prinsip dasar yang berkaitan dengan ilmu tarikh al-fikih, sekarang kita akan masuk ke pembahasan muqaddimah dari ilmu tarikh al-fikih. Pembahasan muqaddimah ini akan mencakup 4 poin insyaallah taala. Poin yang pertama, ta'rifu ilmi tarikhil fiqh, pengertian dan definisi dari ilmu tarikh fikih. Kemudian yang kedua, ahammiyatu ilmi tarikhil fiqh, pentingnya ilmu tarikhil fiqh. Kemudian yang ketiga, istimdad ilmi tarikhil fiqh, ya, dari mana sumber ilmu ini. Kemudian yang keempat, abrozul mu'allafat fi tarikhil fiqh, karya-karya tulis dalam bidang ilmu tarikhil fiqh. Nah, kita mulai dari poin yang pertama, definisi dari ilmu tarikh al-fiqh. Baik. Jadi PowerPoint yang kita pakai ini ikhwah untuk mengingatkan kembali, ini ya, dibuat oleh sebuah yayasan yang bernama Isra'ul Mutun. Ya, bagi yang pengen PowerPoint-nya bisa tulis di kolom komentar, nanti insya Allah kita akan share. Ini dibagikan secara gratis, ya, bisa diunduh oleh siapapun. Baik, kita mulai. Ta'rifu ilmi tarikhil fiqh. Apa definisi dari ilmu tarikh al-fiqh? Sebelum kita masuk ke definisinya, kita masuk dulu ke musammayat hadal ilm. Musammayat artinya nama lain. Jadi ilmu ini punya istilah-istilah lain. Sama kayak kita belajar akidah kemarin. Ya, bahwasanya ilmu akidah itu juga memiliki nama-nama. Ada yang mengatakan ilmu akidah itu adalah al-fiqhul akbar, ada yang mengatakan ilmu akidah itu adalah ya dengan nama al-iman, ada yang menamakan dengan nama at-tauhid dan seterusnya. Nah, maka sebagaimana halnya ilmu-ilmu yang lain, ilmu tarikhul fiqh juga punya nama-nama lain. Apa saja nama-nama lain ilmu tarikhul fiqh? Yang pertama, tarikhut tasyri'. Jadi kalau antum lihat judul kitab nanti ada kata tarikhut tasyri'-nya, berarti itu ilmu kitab tentang ilmu tarikh al-fiqh. Nah, tarikh al-fiqh kan artinya sejarah fikih. Kalau tarikhut tasyri' artinya sejarah ya pentasyri'an. Ya, tasyri' itu artinya pensyariatan. Bagaimana Allah menetapkan sesuatu, ya mengatakan ini halal, ini haram, ya prosesnya bagaimana, marhalah-marhalahnya, ya itu namanya tasyri'. Baik, maka ketika Nabi SAW masih hidup, itu namanya marhalah tasyri'. Ya, fase di mana syariat itu masih terus diperbaharui, masih terus turun. Maka ketika wafat Nabi SAW, ya tasyri' itu sudah selesai. Tidak boleh lagi orang membuat syariat-syariat baru. Taib, ini nama dari ilmu tarikhul fikih yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, disebut dengan tarikh al-fikih itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga juga dikatakan ilmu al-madkhal lidirasatil fiqhil islami. Ya, pengantar untuk mempelajari fikih Islam. Nah, ini dia 3 nama yang biasanya digunakan untuk menyebutkan ilmu ini. Baik. Sekarang kita lihat pengertiannya. Di sini kita ambil pengertian yang paling tepat. Pengertian ini sendiri ya banyak sekali versinya. Versi dari ilmu tarikh al-fiqh itu banyak sekali pengertiannya. Di sini kita ambil amsalu ta'rifin lahu, ya. Pengertian yang paling definitif. Ya, pengertian yang paling mendeskripsikan dan mewakili apa itu ilmu tarikh al-fiqh. Ya, pengertiannya adalah, kita bisa lihat di sini, wal ilmu alladhi yabhasu fi nash'atil fiqhi wa madarisihi wa a'immatihi. Dia adalah sebuah ilmu alladhi yabhasu fi, yang membahas sebuah pembahasan, di antaranya adalah nash'atil fiqh, perkembangan fikih. Jadi fikih itu adalah ilmu yang antum harus pahami dulu bahwasanya fikih itu bukan ilmu yang baku. Fikih itu senantiasa berkembang mengikuti perkembangan zaman. Ya, beda halnya dengan ilmu akidah. Ilmu akidah itu pakem dia, baku. Maka ilmu akidah di zamannya para tabi'in, ya begitulah ilmu akidah di zaman sekarang, tidak ada bedanya. Tapi kalau ilmu fikih itu berbeda-beda mengikuti perkembangan zaman, mengikuti peradaban dan kebudayaan manusia. Nah,
Baik. Maka ilmu fikih ini mengalami fase-fase perkembangan nanti. Itu akan kita bahas nanti bagaimana tahapan-tahapan perkembangan ilmu fikih. Nah, disebutnya Nash'atil fikih. Wa madarisihi, dan apa saja madrasah-madrasah fikih. Ada madrasah ya Madinah, madrasah Kufah, Basrah, dan seterusnya nanti. Wa a'immatihi, dan siapa saja imam-imamnya. Imam-imam dalam ya, fikih itu siapa saja. Di Mekah imamnya siapa, di Madinah siapa, di Basrah siapa. Wa zuhuri madzahibihim, juga ya membahas tentang zuhur madzahibihim, kemunculan mazhab-mazhab mereka. Ya, nanti kita kenal ada 4 mazhab yang utama, ya dari mazhab Hanafi sampai Hambali. Ya, kemudian nanti kita akan bahas juga mazhab-mazhab yang tidak terkenal, misal mazhab Sufyan ats-Tsauri, misalkan mazhab Al-Hasan Al-Basri. Nah, wa tatawwuriha wa adwariha. Kita juga akan membahas tentang tatawur. Tatawur artinya perkembangan dari mazhab-mazhab tadi. Di sini kembalinya ke mazahib, ya. Wa tatawuri mazahibihim, dan perkembangan mazhab-mazhab mereka. Wa adwariha, dan fase-fasenya. Nah, ya selain hal-hal ini, dalam ini juga kita akan mempelajari wadzuruf at-tarikhiyah. Az-zuruf at-tarikhiyah itu artinya kejadian-kejadian sejarah. Allati ashamat fi takawuniha, yang mana kejadian-kejadian sejarah tersebut ashamat, memberikan pengaruh, memberikan saham, memberikan sumbangsih fi takawuniha, dalam membentuk ilmu ini. Kemudian yang terakhir, juga di dalam ilmu ini dibahas wa tara'iqit ta'limi, metode-metode pengajaran, wa tadwini fiha, ya, metode pengajaran mazhab-mazhab tadi maksudnya. Ya, bagaimana mazhab itu diajarkan sehingga bisa berkembang, dikenal secara internasional. Wa tadwini fiha, bagaimana mazhab itu ditadwin. Tadwin itu bahasa kita, ya, dikodifikasikan, ya, distrukturkan, ya, menjadi sebuah mazhab, sebuah pemahaman yang terstruktur, ya. Wa amakini intisyariha, dan di mana saja tempat-tempat penyebarannya, ya, tempat-tempat penyebaran mazhab-mazhab tadi, ya. Mazhab Basra, mazhab misalkan ya mazhab Hanafi misalkan, ya, banyaknya di mana, ya. Mazhab Asy-Syafi'i banyaknya di mana, sehingga kalau kita ada kesempatan untuk bepergian ke luar negeri, ya, kita bisa menyesuaikan dengan mazhab masing-masing daerah. Nah, ya, inilah pengertian dari ilmu tarikh al-fiqih. Pengertian ini adalah pengertian dengan menyebutkan maudu'nya. Ya, kadang kan pengertian itu macam, ya. Pengertian itu ada dengan menyebutkan contoh, pengertian itu ada menjelaskan kaifiyah, ada juga dengan menyebutkan, ya, topik-topik yang akan dibahas. Inilah topik-topik secara garis besar yang akan kita bahas nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Taib. Itu poin yang pertama, ikhwah, pengertian dari ilmu tarikh al-fiqih. Taib. Kita ambil poin yang kedua, ahammiyatu ilmi tarikh al-fiqih. Ya, pentingnya ilmu tarikh al-fiqih. Kenapa sih harus kita pelajari ilmu tarikh al-fiqih ini? Yang pertama, ta'alluquhu bil fiqhi alladhi huwa ahadu asyrafil ulumi wa aktsaruha naf'an. Karena keterkaitannya yang kuat dengan ilmu fikih, ya, mana ilmu fikih sendiri adalah salah satu dari ilmu yang paling mulia dan paling banyak manfaatnya. Ilmu yang paling praktikal itu ilmu fikih. Nah, jadi ilmu tarikh al-fikih ini adalah ilmu yang, ya, masih menempel dengan ilmu fikih, namanya saja tarikh al-fikih. Gitu. Nah, jadi sebenarnya ilmu ini adalah ilmu pendukung untuk memahami fikih dengan baik. Kemudian yang kedua, irtibatuhu bizamanil wahyi. Irtibat itu sama dengan ta'alluq tadi, artinya keterkaitannya dengan zamanil wahyi, ya, zaman ketika wahyu itu masih turun. Wa zamanil qurunil mufaddalah, dan zaman qurun, abad-abad yang mulia. Maksudnya 3 generasi pertama, ya, generasi sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Nah, karena apa? Karena nanti kita mempelajari ilmu tarikh al-fiqih ini, setting waktu kita ke sana. Ya, latar belakang waktunya ke sana pasti. Ya, ke zaman, ya, Nabi, zaman para sahabat, paling-paling banter zaman tabi'ut tabi'in.
Nah, ya sesuai dengan namanya tarikh. Berarti kita tidak membahas fikih di zaman sekarang, fikih kontemporer itu sudah maudhu yang lain. Baik. Jadi penting kita mempelajari ilmu tarikh al-fikih ini ya karena di dalam ilmu tarikh al-fikih ini kita membahas generasi-generasi yang mulia itu. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga, al-wukuf ala nash'ati asbabil khilafil fiqhi. Al-wukuf artinya ya berhenti untuk membahas nash'ah, perkembangan sebab-sebab khilaf dalam masalah fikih. Ya, mungkin antum sering mendapatkan pertanyaan seperti ini. Islam itu satu Al-Qur'annya, satu Ka'bahnya, satu Robnya, satu Nabinya. Tapi kok bisa ada yang sholat itu menggerakkan telunjuk, ada yang tidak. Ya, ada yang baca kunut, ada yang tidak, dan sebagainya. Ya, kok bisa ada khilaf-khilaf seperti itu? Nah, khilaf-khilaf seperti itu antum bisa pahami penyebabnya ya melalui ilmu ini, ilmu tarikh al-fikih. Ya, maka orang yang sudah belajar fikih ya lintas madhab, artinya tidak hanya mempelajari madhab negaranya saja, dia sudah belajar madhab-madhab yang lain. Kemudian dia juga sebelumnya sudah belajar ilmu tarikh al-fikih, maka sikap toleransinya dalam menyikapi perbedaan-perbedaan pendapat fikih itu akan lebih besar. Gitu. Makanya kita dapati orang yang belajar fikih tidak secara bertahap, artinya dia tidak melalui tahapan tarikh al-fikih dulu, itu pasti keras dalam masalah fikih. Ya, tidak menggerakkan telunjuk ketika tasyahud, ya langsung ya orang dibid'ahkan atau bahkan mungkin dikafirkan dan sebagainya. Kamu bukan ahlus sunnah dan sebagainya. Ini adalah timbul dari ya kurangnya atau tidak kokohnya dalam membangun pondasi ilmu dari awal. Ya. Baik. Kemudian pentingnya yang keempat adalah al-wukuf ala mabadi'i wa nas'ati istilahati ahli ilmi. Ya, dengan kita mempelajari ilmu tarikh al-fikih, kita akan mengetahui pondasi-pondasi, ya, prinsip-prinsip dan perkembangan istilah-istilah para ulama. Jadi para ulama itu mereka punya istilah-istilah seolah-olah itu adalah kode-kode yang hanya dipahami oleh mereka sendiri. Gitu. Istilah-istilah dalam mazhab Syafi'i ya hanya dipahami oleh orang yang belajar mazhab Syafi'i. Begitu. Maka kalau antum baca karya-karya ulama bermazhab Syafi'i nanti, antum temukan ada istilah-istilah di situ, ya jangan disamakan dengan memahami istilah-istilah dalam mazhab yang lain. Kenapa? Karena masing-masing mazhab punya istilahnya masing-masing. Tidak bisa antum samakan. Ya, contohnya saja gampangnya. Ketika antum mengatakan asy-syaikhan, dua syekh. Kalau antum mengatakan, antum temukan di kitab nanti qala asy-syaikhan, dua syekh berkata. Nah, kalau kitab yang antum baca itu adalah ya kitab fikih Syafi'i, maka syaikhan di situ bukan Bukhari Muslim maksudnya. Ya, syaikhan di situ Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i dan seterusnya. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah juga begitu, syaikhan itu beda lagi, mazhab Hambali juga beda lagi. Gitu. Sehingga sangat penting kita memahami ya, perbedaan-perbedaan istilah itu. Baik. Kemudian yang kelima, isra'u al-malakah al-fiqhiyah bil ittila' ala masalikil a'immah fil istinbat. Memperkaya atau membangun kemampuan fikih. Malakah al-fiqhiyah itu bahasa kita itu ya skill fikih. Malakah itu artinya skill. Ya. Jadi kita bisa membangun skill fikih itu dari sini. Kalau ingin punya ilmu fikih yang kokoh, mulai dari sini bangunnya. Jangan langsung masuk ke kitab Thaharah, bahasanya ini. Enggak. Mulai dari sini dulu. Ya, bangun pondasi skill fikih antum dari sini. Bil ittila, ya dengan kita mempelajari dan meneliti masalikil a'immah fil istinbat. Metode-metode para imam dalam masalah istinbat. Ya, bagaimana mereka mengeluarkan suatu hukum dari dalil-dalil yang ada, ya, kita mencontoh mereka, gitu. Ya, baru kita kemudian punya kemampuan yang sama. Ya, tidak mesti sama, maksudnya kita punya metode yang sama, kita paham setidaknya metode yang mereka gunakan. Oh, kenapa Imam Syafi'i mengatakan ini halal, sedangkan Imam Ahmad mengatakan ini haram? Bagaimana metode pengambilan dalil mereka? Ya, dalilnya satu, tapi kok bisa kesimpulannya berbeda? Nah, dengan ilmu tarikh al-fikih, kita akan insya Allah memahami hal-hal seperti itu. Baik, kemudian yang keenam, al-wuquf ala taraikil fuqaha fi ta'allumihim wa ta'limihim. Kita jadi mengetahui metode-metode para fuqaha ketika mereka belajar dan ketika mengajarkan. Ya, kita jadi tahu gimana cara mereka
ya mengajarkan ilmu-ilmu fikih dan bagaimana mereka belajar ilmu-ilmu fikih. Ya. Kenapa? Karena nanti kita akan pelajari sejarah mazhab satu persatu nanti, mulai dari titik nolnya, dari pendiri mazhabnya, dari Imam Syafi'i lahir di mana, sampai ya istilah-istilah atau rumus-rumus yang dipakai di dalam mazhab Syafi'i. Ya, semua insya Allah akan kita kupas nanti. Baik, kemudian yang ketujuh, yu'azzimu fi nafsil muta'allim hurmatal fuqaha wa siyanatihim wal ihtida'i bihim. Kalau kita belajar ilmu tarikh al-fiqh ini, kita jadi sadar betapa besarnya andil dan peran para ulama dalam ya mengajarkan dan menyebarkan agama ini kepada umat manusia, sehingga orang yang belajar ilmu tarikh al-fiqh yu'azzimu fi nafsil muta'allim, menjadi mulia di dalam diri kita hurmatal fuqaha, kehormatan para fuqaha. Ya, nggak sembarangan lagi gitu kan. Miris kita zaman sekarang ini, orang menyebutkan Syafi'i berkata, Ahmad bin Hambal berkata, ini ya boleh-boleh saja, cuman mimbabil adab gitu ya. Ini bisa kita simpulkan, ini dia kurang ta'zimnya pada para ulama. Itu bukan kawan antum ya. Imam Ahmad itu bukan tetangga antum, itu ulama besar ya. Ya, beliau adalah seorang imam, yang mana imam itu adalah derajat keilmuan tertinggi dalam Islam. Artinya, ya, orang sudah dikatakan imam itu berarti level keilmuannya sudah luar biasa, sudah teruji. Gitu. Ya, tentu la nuzaki 'alallahi ahada, tapi membabil adab, ya hendaknya kita menempatkan mereka pada porsinya, pada tempatnya masing-masing. Dengan itu saja contoh kecilnya. Maka orang-orang yang belajar ilmu tarikh al-fiqih diharapkan dia punya ya skill, punya kemampuan untuk memberikan porsi penghormatan yang besar kepada para fuqaha, wasiyanatihim, menjaga kehormatan mereka, wal ihtida'i bihim. Kemudian akhirnya kita bisa mencontoh mereka. Kalau kita nggak tahu mereka itu siapa, sejarahnya seperti apa, bagaimana kita akan mencontohnya. Baik. Kemudian yang kedelapan, saqlu qadaratid daris, qadaratid daris bima yu'inuhu wa yuqawwihi 'ala tasaddi lil absi ya al-ilmi. Nah, dengan kita mempelajari ilmu tarikh al-fiqih, kita bisa mensokelkan, ya, mengokohkan, ya, meneguhkan qadarat. Ya, kalau bahasa kita itu sokel itu menyemir. Ya, sokel itu asal katanya menyemir. Menyemir kemampuan talib, ya, artinya mempoles gitu ya, mempoles kemampuan seorang talib bima yu'inuhu wa yuqawwihi. Ya, yang mana kemampuan itu membantu dia untuk membantu dia ya untuk at-tasaddi ya lil abas al-ilmi. Ini anak nggak tahu nih, al-abas ini al-ba'as atau maksudnya atau al-abas, mungkin salah cetak atau gimana. Baik, coba kita artikan sekarang. Ya, jadi kemampuan seorang talib itu ya, dalam masalah fikih itu sebutnya qadarat tadi ya. Ya, kemampuan itu ya kemampuan yang berkaitan dengan fikih ini, hal tersebut akan membantu dia dalam apa? Dalam menyebarkan al-abas al-ilmi. Al-abas al-ilmi itu bahasa kita itu siaran ilmu. Itu maksudnya ketika dia mulai mengajarkan ilmu, itu kan butuh kemampuan fikih yang kuat. Nah, jadi kalau orang belajar fikih langsung ke kitab Thaharah, nggak belajar tarikh fikih, boleh-boleh saja. Cuman itu tadi tidak dipoles, ya. Tidak dipoles kemampuan fikihnya itu dengan ilmu ini. Maka tujuan atau fungsi dari ilmu tarikh fikih ini adalah sifatnya idhofi, tambahan. Karena dia ya memperindah kemampuan seseorang yang membantu dia untuk ya mengajarkan kembali ilmu ya tarikh al-fiqih ini. Nah, baik, kemudian yang ke-9, at-ta'aruf 'alal umkil hadari lil ummatil islamiyah. Dengan kita belajar ilmu tarikh al-fiqih ini, kita akan sadar, menyadari, at-ta'aruf artinya mengenali, 'alal umkil hadari, akan kedalaman peradaban umat Islam. Dari sini kita sadar kita itu adalah umat yang besar. Ya. Kita akan sadar betapa ya besarnya umat Islam. Ya, betapa
ya terstrukturnya agama Islam itu, betapa ilmiahnya agama Islam itu. Ternyata Islam itu bukan agama yang asal jadi, bukan agama yang sembarangan, bukan agama yang acak kadut, tidak. Tapi Islam itu terstruktur, rapi, pembahasannya, tahapan-tahapannya, bahkan ya tercatat dalam kitab-kitab sejarah sehingga bisa ditelusuri, bisa dipelajari kembali. Nah, ini dia ya 9 pentingnya kita mempelajari ilmu tarikh al-fiqih. Baik, kemudian kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu istimdad ilmi tarikh al-fiqih. Istimdad itu sudah pernah kita bahas di 10 prinsip dasar kemarin. Ya. Maksudnya istimdad itu adalah dari mana ilmu ini diambil. Kalau ilmu nahwu kan diambilnya dari kalamul Arab. Ya, ilmu tafsir diambilnya dari ya, Al-Quranul Karim. Ilmu hadis dari hadis Nabi. Nah, kalau ilmu tarikh al-fiqih dari mana dia diambil? Nah, dikatakan di sini mabahitsu ilmi tarikh al-fiqih. Pembahasan ilmu tarikh al-fiqih mansuratun fi ulumin syatta, tersebar di dalam banyak sekali ilmu. Artinya ilmu tarikh al-fiqih ini ada pada ilmu fikih, ada pada ilmu hadis, nyempil-nyempil di mana-mana dia. Ya. Wal bahitsuna fihi mutafawituna fi ma yastajribunahu minha. Dan ya, orang yang meneliti ilmu tarikh al-fiqih ini berbeda-beda tingkatannya dalam memaparkan ilmu tarikh al-fiqih ini. Ghairu anna sammata qadran mushtarakan tatawaqa'u alaihi al-kutubul mu'allafatu fi tarikhil fiqih. Akan tetapi ada ukuran yang mushtarak, yang semua kitab itu sama. Maksudnya begini. Ada sebuah kitab temanya ilmu fikih. Ada kitab yang lain temanya ilmu hadis, ada kitab lain temanya ilmu akidah. Nah, dalam 3 kitab yang berbeda ini ada di situ di dalamnya beberapa poin dari ilmu tarikh al-fiqih ini. Nah, akan tetapi takarannya berbeda-beda gitu. Dalam misalkan ilmu fikih, kadar ilmu tarikh fikih di dalam ilmu fikih itu lebih banyak daripada dalam ilmu akidah gitu. Karena kan sama-sama ilmu praktikal gitu. Jadi lebih banyak takarannya dalam ilmu fikih. Gitu. Akan tetapi meskipun 3 kitab ini berbeda-beda fannya, berbeda-beda cabang ilmunya, mereka punya qadron mushtarak. Ya, qadron mushtarak itu artinya ukuran, takaran, volume yang sama-sama ada pada 3 kitab tadi. Tatawatu yang disepakati oleh 3 kitab tersebut. Nah, maka bisa kita simpulkan ada kesamaan tema dari ya 3 kitab tersebut meskipun fannya berbeda. Wa yumkin radduha fil jumlah ilal ulumit taliyah. Dan ilmu-ilmu apa saja yang biasanya di situ ada ilmu tarikh al-fiqih? Yang pertama ulumul Quran, tabaan. Ya. Ulumul Quran, kemudian yang kedua ulumul hadis. Ya. Ya, kemudian yang ketiga sirah an-nabawiyah. Ya, berarti ilmu tarikh ya. Sirah nabawiyah itu sejarah nabi. Ya, kalau dikatakan sirah itu berkaitan dengan person. Ya, itu sirah. Ya. Jadi sirah itu berkaitan dengan personal orang. Ya, sirah sahabat, sirah nabi. Ya, tapi kalau tarikh itu berkaitan dengan banyak peristiwa, biasanya pakai timeline dia. Nah, misalkan kalau kita katakan sejarah kerajaan Majapahit dari awal dibentuknya kerajaan itu sampai ya runtuhnya kerajaan tersebut, itu tarikh sebutannya. Baik. Tapi kalau sirah itu biasanya berkaitannya dengan perorangan. Baik. Dan yang keempat usulul fiqh. Dalam ilmu usul fiqh ini banyak juga. Kemudian yang kelima ilmu fikih, apalagi memang dia adalah ilmu utamanya. Kemudian kutubul fatawa wal aqdiyah wan nawazil. Begitu juga ilmu tarikh al-fiqih ini ada dalam kitab-kitab fatwa wal aqdiyah, kitab-kitab qada. Ya, qada itu artinya kitab-kitab pengadilan. Ya. Jadi hakim itu kan punya catatan pengadilan. Kasus-kasus itu kan tercatat rapi, ada arsipnya. Nah, kemudian arsip itu nanti disebarluaskan. Kalau zaman sekarang kita kayak al-mawsu'ah al-fiqhiyah al-kuwaitiyah itu, ya, atau kumpulan fatwanya Lajnah Daimah. Itu kan dibukukan kan, tiap tahun bertambah volumenya itu. Yang terakhir anak cek itu 14 sampai 15 jilid itu. Tiap tahun itu terus bertambah karena fatwa-fatwa terus datang, fatwa-fatwa kontemporer. Nah,
Wan nawazil, nawazil itu ya itu tadi fikih-fikih yang berkaitan dengan masalah-masalah terbaru. Baik. Kemudian yang ketujuh kutubut tarikh. Kitab-kitab tarikh secara umum. Misalkan kita membahas tarikh Andalus. Di dalamnya pasti ada poin pembahasan tarikh al-fiqih begitu, yang ada kaitannya gitu. Nah, kemudian yang kedelapan kutubut tarajim wat tabaqat. Kitab-kitab biografi. Tarajim itu jamak dari tarjamah, artinya biografi. Kitab-kitab biografi ulama itu pasti ada tarikh al-fiqihnya. Karena juga nanti kita akan bahas biografi para imam nanti insyaallah. Wat tabaqat, begitu juga kitab-kitab ya at-tabaqat, ya, kitab misalkan kita ingin mengenali tentang siapa saja para tabi'in. Misalkan kitab Syiar Alamin Nubala atau kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Kitab Al-Bidayah wan Nihayah misalkan. Itu membagi ya isinya itu dengan berdasarkan kurun waktunya. Ya, jadi tabi'in dulu, ya, tabi'in pun dibagi-bagi, nanti ada sekitar 17-18 pembagian di situ. Tabi'in generasi pertama, generasi kedua. Ya, jadi ada daftar-daftar namanya di situ. Ya, setelah menyebutkan daftar namanya, disebutkan sejarah ringkas dari bulan demi bulan. Nah, itu namanya kutub at-tabaqat. Baik. Dan yang ke-9, kutub manaqibil a'immah wal intisar li madzahibihim. Ya, kitab manakibnya para imam. Ya, kitab manakib itu kalau bahasa kita itu ya sama dengan tarojim tadi, biografi sebenarnya. Ya, manakibnya Imam Syafi'i misalkan. Jadi seluruh sejarah perjalanan hidupnya Imam Syafi'i ada di situ. Nah, wal intisar li madzahibihim, dan kitab-kitab yang berisi dukungan terhadap satu mazhab. Misalkan antum Syafi'i, dalam masalah kunut antum diserang sama mazhab yang lain. Oh, antum ini Syafi'i ini kenapa kunutnya? Nah, ya antum bikinlah kitab untuk membela mazhab antum, pembelaan ya, untuk menguatkan hujah antum. Gitu para ulama zaman dulu ya. Jika mereka diserang ya dengan buku, mereka balas dengan buku juga begitu ya. Bahkan ada sampai para ulama itu ya membuat satu buku untuk menyerang mazhab lain, kemudian ulama mazhab lain menulis kitab bantahan untuk kitab tadi, kemudian ya yang dibantah itu ngebantah lagi terus sampai sekitar 6 kitab itu saling bantah. Ya, jadi kayak saling berbalas-balasan begitu. Nah, jadi ilmu itu sedemikian berkembangnya, sedemikian hidup di zamannya. Makanya Islam mencapai puncak kejayaannya di kala itu. Terbaik. Kemudian yang ke-10, kutubul baramij wal faharis wal ma'ajim. Kitab-kitab acara, ya seperti kitab sejarah juga, tapi dia lebih kepada event-event, ya. Wal faharis, dan kitab-kitab indeks. Faharis itu kitab indeks. Ya, misalkan kitab Al-Fihrisnya Ibnu Jaim, ya. Itu kitab Fihris namanya, kitab indeks. Jadi kitab indeks itu artinya kita buka kitab itu untuk mencari tahu di mana letak pembahasan ini. Misalkan antum lagi mencari tentang fikih zakat. Nah, itu buka di kitab Al-Fihris itu, fikih zakat itu ada di kitab ini, ya, jilid sekian, halaman sekian, gitu. Ya, di kitab yang ini ada ini. Kalau sekarang kitab indeks itu zaman dulu ya. Kalau sekarang kita punya maktabah syamilah, gampang. Jadi kalau bisa ya, kalau kata dosen kita dulu, ya kitab Al-Fihris itu maktabah syamilahnya ulama zaman dulu. Syamilah kan adanya sekarang. Baik. Ini dia poin yang ketiga ya, dari mana ilmu tarikh al-fiqih ini diambil. Ya, jadi dari 10 ilmu ini, dari 10 buku inilah, kemudian dari 10 fan inilah, kemudian ilmu tarikh al-fiqih itu diambil satu persatu, jadikan satu. Ya. Baik. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu tarikh al-fiqih ini bagian dari ilmu Islam juga, bukan ilmu yang tidak ada kaitannya dengan Islam, tidak. Karena memang dia khidmahnya untuk fikih. Baik. Kemudian poin yang selanjutnya, abrozul mu'allafat fi tarikh al-fiqih. Abrozu imana azhar. Ya, azharul mu'allafat. Karya tulis yang paling terkenal, yang paling zahir, yang paling tenar fi tarikh al-fiqih, ya, dalam tema ilmu tarikh al-fiqih. Baik. Dikatakan di sini, lam yakun al-haditsu an tarikhil fiqhi amran ma'rufan indal mutaqaddimin. Pembicaraan
tentang ilmu tarikh al-fiqih ini bukan sesuatu yang ma'ruf indal mutaqaddimin, di kalangan ulama-ulama terdahulu. Ya, ini datangnya oleh ilmu belakangan ini. Bal kanat mawdu'atuhu mabsusah. Nah, tapi pembahasan ilmu tarikh al-fiqih ini mabsusah yang muntasyirah, menyebar. Ya, dimna tsanaya aqrabil ulumi ilaih. Ya, menyebarnya di mana? Menyebarnya menempel pada ilmu yang paling dekat dengannya. Ya, kayak tadi, dia nempel dengan ilmu fikih, ilmu hadis, dan sebagainya. Wa aksaruha silatan bihi, dan yang paling banyak hubungannya dengan ilmu tersebut. Gitu. Ilmu tarikh al-fiqih sesuai dengan namanya, tarikh dan fikih. Tarikh. Ya, paling banyak kita temukan kedekatan ilmu ini dengan ilmu tarikh itu sendiri, dengan ilmu fikih itu juga. Begitu. Waqad tasadda ya ba'du atba'il madzahib lit-ta'rib bi madzhabihim wa kana dzalika 'ala darbain. Nah, jadi sebagian pengikut mazhab kan mereka ingin mazhab mereka yang paling banyak pengikutnya. Itu suatu yang normal kan? Ketika kita ngikut mazhab Syafi'i, kita pasti pengen orang juga bermazhab sama dengan kita. Itu ada suatu yang lumrah. Maka bagaimana caranya sekarang agar orang lain mau masuk ke dalam mazhab kita? Maka kita tulislah buku-buku yang memperkenalkan mazhab kita, gitu. Maka sebagian ulama itu mereka, ya, pengikut mazhab Syafi'i misalkan, menulis kitab-kitab untuk memperkenalkan orang terhadap mazhab Syafi'i. Dan bentuk kitab-kitab tersebut, ya, pengenalan tentang mazhab itu, ya, itulah ilmu tarikh al-fiqih, bagian dari ilmu tarikh al-fiqih. Nah, ketika Anda memperkenalkan kepada antum mazhab Syafi'i, itu kan Anda sedang menjelaskan sejarah fikih Syafi'i kepada antum. Baik. Nah, kemudian para ulama ketika menyusun kitab-kitab untuk perkenalan mazhab itu ada dua bentuknya. Yang pertama, al-isyaratu ila dzalika fi muqaddimati kitabin amin fi fiqhil madhab. Mereka memberikan isyarat di dalam muqaddimah sebuah kitab. Ya, kitab yang lain, kitab fikih. Misalkan antum nulis, ya, fikih salat. Ya, di muqaddimahnya antum sebutkan mazhab antum apa. Mazhab antum Syafi'i, mazhab saya itu begini. Baru untuk masuk ke pembahasan apa itu sholat, bagaimana tata cara sholat gitu. Ya, sehingga orang yang baca kitab itu jadi paham, oh, tata cara sholat yang disampaikan di sini adalah tata cara sholatnya mazhab Syafi'i. Nah, maka kalau antum ingin tahu mazhab dari, ya, para penulis kitab-kitab hadis itu, antum baca saja muqaddimah mereka. Antum ingin tahu mazhabnya, ya, Imam Muslim misalkan, baca muqaddimah Sahih Muslim. Ya, antum akan temukan di situ. Ingin tahu mazhabnya Imam Bukhari, baca di situ. Ya, sehingga akan kelihatan. Nah, di antara ulama yang melakukan hal seperti ini adalah Al-Mardawi, Al-Imam Al-Mardawi di dalam kitabnya Al-Insaf. Ya, lebih lengkapnya adalah Al-Insaf fi ma'rifatir rajih minal khilaf. Al-Insaf itu ini bersikap netral, pertengahan dalam mengenali mana yang rajih dalam masalah khilaf. Nah, ini sebuah kitab fikih, ya, tapi isinya adalah masalah-masalah khilafiyah. Atau pernah dengar kitab 37 masalah populer? Tahu ya? Nah, itu. Ini kan sudah dibantah sama para asatidz. Ya, seperti itulah kitab ini. Kitabnya Imam Al-Mardawi ini kurang lebih seperti itu, mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang, ya, banyak menimbulkan polemik lah, gitu, ya, dalam tanda kutip, ya, yang di tengah masyarakat. Nah, jadi di awalnya beliau, ya, jelaskan sedikit tentang mazhab beliau, ya, mazhab Syafi'i. Baik. Kemudian yang kedua, ifradu kitabin khasin li-ta'rif bi imam madhhabin minal madzahib aw bi mustalahatihi. Nah, atau ada yang nggak nempel di kitab yang lain, tapi dia bikin kitab sendiri. Kalau tadi kan nyampur nih sama kitab fikih. Nah, kalau sekarang berdiri sendiri nih kitabnya, mendiri dia. Dia menyusun satu kitab yang khas, spesifik, untuk memperkenalkan mazhab tertentu. Ya, untuk mazhab Hambali, dan menyusun sebuah kitab dari awal, dari sampul sampai sampulnya, itu membahas tentang mazhab Hambali. Nggak ada campuran mazhab yang lain. Gitu. Contohnya misalkan, sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Badron, ya, di dalam kitabnya Al-Madkhal ila Madhabil Imami Ahmad. Ya, pengantar ke dalam mazhabnya Imam Ahmad. Nah, ya, Ana punya PDF untuk pengantar untuk kitab-kitab, ya, kitab-kitab kutubut tis'ah. Bagi yang berminat nanti bisa, ya, tulis di kolom komentar, ya, pengantar untuk kitab-kitab hadis, ya, misalkan Sahih Bukhari. Ya, sebelum antum baca Sahih Bukhari, antum bagusnya baca kitabnya dulu. Nanti ada juga pengantar untuk, ya, kitab Sahih Muslim, ya, kemudian Sunan At-Tirmidzi dan seterusnya. Ya, sehingga
pemahaman antum akan lebih optimal sebelum mempelajari Sahih Bukhari nanti. Nah, ya, yang minat bisa tulis di kolom komentar, nanti kita kirimkan di channel Telegram. Baik. Di antara kitab tersebut, ya kalau ini kan untuk per mazhab. Kalau kitab yang disebutkan tadi itu per kitab, ya, kitab Fulan ibn Fulan misalkan. Tapi kalau ini per mazhab, Al-Madkhal ila mazhab, mazhabnya Imam Ahmad. Baik. Kemudian, ya, apa saja, ya, di sini kita, ya, sebelum masuk ke judul kitabnya, di sini dikatakan di slide selanjutnya, lam yufrad hadzal ilmu bil bahsi wat ta'lib illa ba'da nash'atil kulliyati syar'iyyah ba'da nustuhditsa muqarrar tarikhul fiqh. Ilmu ini sebelumnya belum memiliki kitab yang tersendiri, ya. Ya, setelah mengalami tahap perkembangan yang menjadi kokoh ilmu ini, barulah kemudian ada ulama-ulama yang menyusun kitab yang khusus membahas tarikh al-fiqih. Waqad istabtaha at-tasnifu fihi bi kitabain, dan ada dua kitab yang menjadi, ya, istilahnya pionir. Ya, ya, ada dua kitab yang menjadi pionir para ulama, ya, rujukan para ulama yang membuka jalan untuk, ya, ilmu tarikh al-fiqih ini. Kitab itu yang pertama kitab Tarikh At-Tashri' Al-Islami, karya Muhammad Khudari. Tarikh At-Tashri' Al-Islami, sejarah pensyariatan Islam, karangannya Muhammad Al-Khudari. Kemudian yang kedua, kitabnya Muhammad Ibn Hasan Al-Hajawi, yaitu Al-Fikrus Sami fi Tarikh Al-Fiqh Islam. Ya, ini bagus. Dua kitab ini yang menjadi rujukan para ulama. Nah, nanti kita akan banyak merujuk ke sini juga nanti ketika sudah masuk ke pembahasan madhab. Taib. Summa tatawwara hadzal ilmu wazdahara. Ilmu tarikh al-fiqh ini berkembang. Wa tataba'at fihi al-mu'allafat. Kemudian, ya, muncullah karya-karya tulis selanjutnya. Ya, ini kan tadi baru dua kitab. Setelah dua kitab ini muncul kitab-kitab yang lain, di antaranya kitabnya Abdul Wahhab Khalaf, yaitu Khulasah Tarikh At-Tashri' Al-Islami. Ya, ini kitab yang, ya, bagus juga. Ya, ini di antara kitab yang paling terkenal dalam fan tarikh al-fiqh. Khulasah Tarikh At-Tashri' Al-Islami. Kemudian ada juga kitabnya Muhammad Yusuf Musa, kitab Al-Madkhal li Dirasatil Fiqh Al-Islami. Ya, kemudian juga ada kitabnya Muhammad Ali As-Sayyis, kitab Tarikh Al-Fiqh Al-Islami. Nah, ya, tiga kitab ini, ya, kalau antum baca-baca ini kitabnya lebih apa namanya? Lebih simpel jika dibandingkan dengan dua kitab yang pendahulunya. Baik. Nah, itu dia pembahasannya, ikhwah, ya. Ya, 4 poin yang berkaitan dengan ilmu tarikh al-fiqih. Di kesempatan selanjutnya insyaallah taala kita akan semakin mendalami lagi apa itu ilmu tarikh al-fiqih, dimulai dari pembahasan khasaisnya, karakteristik dari ilmu tarikh al-fiqih jika dibandingkan dengan ilmu-ilmu lainnya. Taib. Untuk sekarang kita cukupkan sampai di sini. Allah taala a'la wa a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.